Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumi Darajatun Inrafa, NIM 204140, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Pada hari ini saya akan mempraktekkan cara membangun jaringan WAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita membutuhkan smartphone. Lalu kita menggunakan tablet, satu buah tablet. Lalu kita membutuhkan laptop, satu buah laptop. Lalu kita membutuhkan access point, satu buah. Kita pilih di sini. Lalu di device kita cari di wireless. Saya pakai access point PT yang generik. Saya taruh di sini. Lalu saya membutuhkan dua buah switch di sini, di bagian sini. Saya pakai ini. Saya pakai dua ya. Lalu selanjutnya saya pakai dua PC. Saya taruh di sini. Lalu saya membutuhkan router. Saya pilih 1941. Saya taruh di sini. Saya membutuhkan, setelah dua buah router, saya membutuhkan beberapa server, 4 buah server ya, di bagian sini. Lalu saya pilih ini. Kita butuh 4. Lalu kita membutuhkan kabel modem. Pilih di device. Lalu di bagian WAN ini ya. Lalu pilih kabel modem. Drop 1 dan 1 buah clock generik ini. Lalu kita bisa rapikan dulu ya. Lalu kita kasih nama. Saya kasih nama di sini itu siswa 1. Di sini siswa 2. Di sini siswa 3. Di PC ini saya kasih nama PC saya, dan ini PC, saya kasih nama PC kamu. Lalu di switch ini saya kasih namanya switch SMK. Routernya juga router SMK. Modemnya juga modem SMK.
Setelah itu kita kasih namanya ini internet. Lalu bagian router ini kita kasih router ISP. Bagian switch kita kasih nama switch ISP. Kita di servernya kita ganti jadi DNS. Lalu di sini web. Di sini kita kasih email. Di sini kita kasih DHCP. Oke. Selanjutnya kita ke kabel ya. Yang pertama ke sini. Lalu kita pilih strike. Kita hubungkan switch ke SMK, router SMK 0/0/0 ya. Lalu kita hubungkan switch ke PC. Lalu kita hubungkan router SMK ke modem. Ini port 1 ya. Selanjutnya kita menghubungkan kabel switch fast Ethernet 3/1 ke access point port 0. Lalu selanjutnya kita membutuhkan kabel koaksial dari modem ke cloud. Pilih koaksial. Lalu kita ambil strike lagi. Ambil dari sini Ethernet ke router 0/0. Dari sini ke switch. Lalu dari switch ke server ya. Nah, di bagian server ini akan kurang satu port karena di switch ini cuman punya beberapa port. Nah, ini kita akan tambah port satu lagi. Kita klik switch, kita perbesar dulu, kita on off, lalu pilih PT switch NM1 CFE, pilih port ini, drag and drop ke atas ini satu saja, lalu kita on lagi, baru kita close. Lalu kita ambil lagi, kita kabel strike, switch ke server ya. Tuh. Selesai pengkabelan, kita lanjut ke configuration, IP configuration di bagian router ya. Kita klik konfigurasi, kita pilih get Ethernet 0/0, lalu kita on dulu, lalu isi IP configuration, isinya 192.168.11
1. Subnet masknya akan otomatis ya. Lalu kita ke bagian CLI. Langkah pertamanya input konfigurasi IP address-nya di sini. Ketik IP DHCP pool spasi user 1, enter. Lalu ketik perintah net 192.168.11.0 spasi, ketik subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu default 192.168.11.1, enter. Lalu DNS strip server .8.8.8.8, enter. Lalu bikin exit spasi IP DHCP EXC 192.168.11.1 spasi 192.168.11.5. Lalu kita enter, ketik END, lalu kita enter. Lalu kita close. Lalu setting bagian access point. Pilih config. Pilih port 1. Kita kasih ini, ganti jadi wifi. Lalu pilih keamanannya WPA2 PSK. Lalu kita kasih password 1234567 Lalu kita close. Selanjutnya kita pilih PC saya. Kita pilih desktop, IP configuration. Lalu kita ketik kita klik 192.168.11.6. Masnya otomatis. Lalu gateway-nya 192.168.11.1.
DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita close, kita ke PC kamu, lalu kita ke desktop configuration, kita ke DHCP guys. Ini 7 ya. Sebenarnya tadi juga bisa klik DHCP. Lalu kita close. Langkah selanjutnya kita pilih ke smartphone dulu, pilih config, kita pilih wireless, SSID nya kita ganti jadi WiFi, pilih keamanannya WPA2 PSK, lalu klik password 123456678, lalu close. Kita ke tablet, config, wireless, kita ganti jadi WiFi, pilih WPA2 PSK 123456678. Kita close. Bagian laptop, di sini kita berbeda ya. Lalu kita off kan dulu ya. Kita pilih ini, kita drag ke bawah, lalu kita ganti jadi ini, kita drag ke atas, baru kita nyalain lagi. Kita ke config, ke wireless, jadi WiFi ya, jadi WPA2 PSK, isi password, lalu kita close. Kita tunggu. Di sini sudah tersambung ya. Lalu pengecekan IP-nya apakah benar. Ini sudah benar ya. Oke. Setelah itu, selanjutnya kita setting di router ISP. Pilih config, pilih Giga Ethernet 0/1, lalu on, isi IP address-nya 8.0.0.2. Klik subnet mask, lalu kita close. Kita setting di DNS ya, ke config, bagian global, di gateway-nya 8.0.0.2, di DNS servernya 8.8.8.8. Lalu ke Ethernet 0, kita isi IP address, kita isi 8.8.8.8, subnet mask-nya. Oke, selanjutnya kita ke bagian service, bagian DNS,
Lalu kita pilih bagian DNS, kemudian kita input domain name servernya, ketik www titik, oke, sebentar, www titik smk smk dot sch.id. Bagian address kita bikin alamat web servernya 8.8.8.10. Kita on kan. Baru kita sebentar, kita add dulu, baru kita on. Alamat emailnya di name smk.sch.id. Lapan titik 11. Lalu kita add, kita close, kita setting di web, kita pergi ke config, bagian global, di gateway kita kasih isi 8.0.0.2, bagian DNS 8.8.8.8, fast Ethernet, kita isi bagian IP address, kita isi 8.8.8.10. Klik subnet mask. Ini kelas A ya. Selanjutnya ke service, bagian ke HTTP. Index, kita ke edit, lalu kita edit di bagian ini, kita ubah ini jadi SMK. Di sini di welcome to Cisco Packet Tracer kita ubah jadi selamat datang di SMK. Di sini di quick links kita ubah jadi halaman utama. Lalu kita pilih save, yes. Lalu kita close, kita konfigurasi pada email server, email. Lalu pilih config global,
gateway, kita isi 8.8, 8.0.0.2, kita isi DNS 8.8.8.8. kita klik di PS Ethernet 0, kita isi IP address-nya 8.8.8.11. subnet mask-nya ini otomatis kelas A. Lalu ke service, pilih option email, isi domain name-nya smk.sch.id. Set. Kita isi user, kita bikin di PC saya, kamu siswa 1, siswa 2, siswa 3. Saya sorry ini huruf kecil ya. Saya lalu kasih password 1 2 3 4 5, klik plus, lalu tampil di saya, lalu kita kasih kamu, kita kasih passwordnya sama 1 2 3 4 5, kita klik plus lagi, lalu kita lanjut ke siswa 1, kita kasih sama passwordnya 1 2 3 4 5 plus, lalu siswa 2 password plus user terakhir siswa 3 1 2 3 4 5 plus. Kalau mau ubah password, ini ada di sini change password. Setelah konfigurasi pada email, kita close. Kita konfigurasi di DHCP ya. Pada config global gateway 8.0.0.2 DNS 8.8.8.8 PS Ethernet 0, IP address-nya 8.8.8.12. subnet mask ini sudah kelas A. Kita ke service DHCP, service kita on kan, lalu kita on, lalu kita save, lalu close. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi yang ini, yang merah-merah ini. Kita lihat di sini, ini giga 0/1, lalu kita klik router, config. Kita di bagian giga Ethernet 0/1 tadi ya. Lalu kita on. Oke. Kita on.
Kita ketik 17.20.21.22 subnet mask. Kita close. Kita konfigurasi ini ya. Ini kita lihat gigabitnya 0/0. Oke, kita klik router. (0/0) ini di sini ya, 0/0. Kita on kan isi IP address 17.17.17 isi subnet mask, lalu kita close. Otomatis di sini sudah hijau ya. Lalu kita akan menguji apakah router SMK sama ini ISP sudah terhubung dengan baik. Kita klik surat dari router SMK ke ISP. Kita lihat di sini, ini masih violet ya. Kita tes dari router ISP ke SMK. Ini masih valid ya. Berarti belum terhubung dengan baik. Itu tandanya kita belum routing bagian routernya. Jadi kita harus melakukan routing dulu. Kita langsung ke cloud internet. Kita ke bagian config Ethernet 6. Ethernet 6. Pilih kabel. Pilih kabel flash Ethernet 6, pilih add, lalu kita close. Kita routing dulu bagian router SMK. Kita bagian RIP, kita input di sini 192.168.11.1 add. Ini akan berubah jadi 11.0. Kita input lagi 17.20.21.22. Lalu kita add. Ini otomatis jadi 17.0.0.0. Kita close. Kita lakukan hal yang sama dengan router ISP. Config, RIP, input, (8.0.0.2) kita add 8.0.0 17.17.17.17 kita add. Ini akan berubah jadi 0.0 kita close. Lalu kita uji lagi ya. Kita delete dulu ini. Kita uji lagi dari router SMK ke ISP. Ini sudah sukses ya. Kita coba lagi dari ISP ke SMK. Ini sudah sukses juga ya. Oke, baiklah, kita tes dari PC saya ke bagian web server. Kita uji ke web server yang ini. Kita pergi ke web browser.
Kita ketik www titik smk titik sch titik id. Kita klik go. Oke, ini sudah tampil ya apa yang kita buat tadi. Selamat datang di SMK halaman utama. Oke. Lalu kita uji ke perangkat-perangkat yang lain. Di PC kamu, di web browser, ketik www.smk.sch.id. Kita go. Ini ya, selamat datang di SMK. Close. Kita uji di smartphone, di web browser www.smk.sch.id. Kita klik go. Ini sudah berhasil. www.smk.sch.id. Oke, sorry. Ini .id ya. Go. Oke, berhasil. Ke laptop. www.smk.sch.id. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita menguji antara fisika saya dan fisika kamu dari siswa 1, tablet siswa 2 dan siswa 3. Apakah sudah terhubung ke email server dari PC saya ya? Pilih email. Pilih saya, email addressnya saya @smk.sch.id. Incoming server input 8.8.8.11 sama 8.8.8.11. Username ini yang sudah kita daftarkan tadi ya. Saya 1 2 3 4 5. Lalu kita save. Kita klik compose to kamu @smk.sch.id. Subjek kita bikin mencoba. Di sini isi email. Selamat berhasil. Oke. Lalu selanjutnya kita kirim, send. Oke, mari kita coba antara PC saya dan kamu. Sukses ya. Oh, kita delete dulu ini biar nampak. Saya ke kamu sukses. Dari kamu ke saya ini sukses.
Lalu kita coba dari kamu ke siswa 2. Oke, sukses. Lalu dari siswa ke PC saya, itu sukses. Lalu kita coba ping. Kita coba ping ya dari PC saya. Command prompt ke DHCP server, ketik ping 8.8.8.12, enter. Ini kenapa terjadi request time sekali, karena ini melewati router dengan kelas IP yang berbeda. Lalu tutorial kita pada hari ini telah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.